Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Bertemu lagi dengan Bu Siti. Hari ini kita akan belajar tema 9 yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1. Muatannya yaitu muatan pelajaran PKN. Sudah siap anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Di sini Bu Siti akan menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Anak-anak seperti anak-anak ketahui bahwa lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Nah, untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban atau setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban sebaliknya sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Selanjutnya, hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama adalah mendapatkan akses terhadap air bersih. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Yang keempat, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Nah, selanjutnya, kewajiban kita terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita laksanakan untuk lingkungan. Berikut ini adalah contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Yang ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Salah satunya yang akan terjadi adalah yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Yang kedua, terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, udara tercemar karena adanya polusi. Yang keempat, kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Yang kelima, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Nah, itulah akibat-akibat apabila kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, sebagai warga negara, anak-anak kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Nah, berikut kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Jadi anak-anak mulai sekarang pergunakanlah energi seperlunya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya apa sih haknya? Berikut hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah kita mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu kita mendapatkan penerangan, listrik, ya, kita dapat menonton televisi, dapat
bermain game kalau di HP atau kita dapat belajar ya. Itu adalah menggunakan energi. Kemudian yang kedua, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Jadi ini adalah untuk upaya untuk menghemat energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya masih hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Nah, tentunya anak-anak pernah ya pergi ke laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya membangkitkan listrik, kemudian sumber garam, sumber makanan. Di sana ada udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut, termasuk kita semua. Oke, nah berikut adalah cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama adalah tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Karena kalau menggunakan bahan peledak, semua ekosistem yang ada di laut akan mati. Yang kedua adalah mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Karena seperti anak-anak ketahui bahwa plastik itu adalah sampah yang susah untuk dihancurkan, ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Nah, apabila kita pergi ke pantai, kemudian kita melihat ada sampah, alangkah lebih baiknya kita pungut dan kita buang ke tempat sampah. Atau kita tidak meninggalkan sampah ya. Kemudian yang kelima adalah menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa perilaku masyarakat di sekitar kita. Ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Nah, di sini yang boros energi, misalkan yang pertama adalah menghidupkan lampu pada siang hari. Nah, kalau yang hemat energinya yaitu mematikan lampu pada siang hari, karena kan sudah terang ya anak-anak. Jadi tidak usah dinyalakan. Kemudian yang boros energi yang kedua adalah membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Nah, perilaku hemat energi, kita segera menutup keran air saat tidak digunakan. Yang ketiga adalah mengendarai kendaraan bermotor untuk berpergian jarak dekat. Nah, untuk yang hemat energinya, cukup kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk keperluan bepergian jarak dekat, agar kita lebih sehat juga ya. Juga tidak mengotori lingkungan dengan menggunakan kendaraan bermotor kalau jaraknya dekat. Kemudian yang boros energi, menonton televisi sepanjang hari. Nah, kalau yang hemat energi yaitu membatasi jam menonton televisi ya. Kemudian meninggalkan komputer menyala dalam waktu lama. Nah, kalau perilaku yang hemat energi, segera mematikan komputer yang tidak digunakan. Karena kalau tidak digunakan, kita biarkan itu mubazir ya. Karena mubazir adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai Allah. Dan itu adalah perilaku temannya setan. Oke. Nah, anak-anak selanjutnya kita di pembelajaran 6 menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan ya. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Nah, di hutan juga sama ya anak-anak ya. Kita mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Yang pertama adalah hak terhadap lingkungan hutan. Kita mendapatkan udara yang segar, kemudian menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, kemudian memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Siapa yang pernah ke hutan? Ya, inilah hak yang harus kita dapatkan dari hutan. Kemudian kewajibannya apa? Nah, kewajibannya adalah yang pertama adalah melakukan reboisasi, yaitu penanaman pohon kembali. Apabila sudah gundul dan sudah tidak ada pohon, kita berkewajiban untuk menanam kembali. Kemudian tidak menebang pohon secara berlebihan.
Nah, ini juga kalau kita berlebihan, lama-lama hutan akan menjadi habis pohonnya ya, dan akan mengakibatkan banjir. Nah, selanjutnya tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Sama ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, Allah menyukai hambanya yang menggunakan seperlunya dan tidak berlebihan. Oke, nih kemudian ini ada hak terhadap lingkungan sungai ya. Yang pertama adalah menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Yang kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Yang keempat, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Nah, inilah hak kita terhadap lingkungan sungai. Dan kewajibannya adalah yang pertama tidak membuang limbah ke sungai karena sungai dapat tercemar dan nanti akan rusak. Kemudian yang kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai ini agar kelihatan asri dan kelihatan indah. Jadi kita menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Selanjutnya yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, lagi-lagi ya, kita tidak boleh sembarangan membuang sampah, apalagi di sungai. Nanti bisa tersumbat dan mengakibatkan banjir. Nah, oke anak-anak, demikian yang dapat Bu Siti sampaikan. Untuk latihan soalnya, silahkan anak-anak tulis jawabannya di buku catatan PKN. Untuk pertanyaan pertama, ini anak-anak yang A, menuliskan hak dan kewajiban jika kamu berada di lingkungan berikut. Yang pertama, air sungai di belakang rumahmu berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tak sedap. Sebutkan di sini apa kewajibannya, kemudian apa haknya. Sama begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi disebutkan dulu haknya, kemudian sebutkan kewajibannya. Oke, boleh lebih dari satu. Dan soal yang B-nya, ini ada kewajiban seseorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah apa? Ya, ketika kita berkunjung ke kebun binatang, kewajibannya apa? Tulis ya. Kemudian, manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu? Hak ataukah kewajiban? Anak-anak jelaskan. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak bisa memanfaatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.